Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Duduk siap? Siap. Mas Tara disiapkan. Siap. Siap. Hari ini yang sudah masuk siapa? Naila. Karena apa? Sakit. Kemarin kita telah mempelajari tentang cahaya. Hari ini juga mempelajari cahaya, tapi kita membahas tentang sifat-sifatnya. Tujuan pembelajarannya itu supaya kalian tahu sifat-sifat dari cahaya. Nah, di sekitar kelas ini ada yang sudah menerapkan sifat-sifat cahaya di sekitar sini. Tidak usah tegang, biasa saja, ya. Nah, kamu lihat jendelanya bagaimana? Nah, terlihat atau tidak? Nah, itu membuktikan bahwa cahaya bagaimana? Menembus benda bening, ya betul sekali, menembus benda bening. Terus di celah-celah atas jendela itu namanya apa? Ventilasi. Itu kelihatan tidak? Iya. Nah, berarti kalau masuk di celah-celah seperti itu berarti membuktikan cahaya dapat apa? Merambat lurus. Nah, seperti yang ada terjadi di kelas. Kalau di rumah juga iya tidak? Iya. Ya, di rumah sering terjadi ya. Nah, iya. Terus ketika ada cahaya pasti ada apa? Bayangan. Warnanya apa? Nah, tidak ada yang pink ya? Iya, tidak ada yang pink. Ya, tepuk semangat. Ada berapa sifat cahaya tadi yang disebutkan kamu? Pertama apa? Menembus. Terus membentuk bayangan. Apakah ada lagi? Ada ya. Contohnya kamu ketika memancing, ikannya itu terlihat lebih dekat, padahal itu masuk ke dalam itu sangat apa namanya? Dalam. Ada yang bawa air? Ya, ada yang bawa air. Nanti kita praktek ya. Nah, praktek cahaya, sifat cahaya. Sudah siap belum? Nah, sebelum praktek Pak Guru akan menjelaskan materi tentang sifat cahaya. Nah, ini Pak Guru akan bagikan ya. Ya. Nih. Nah, itu adalah dari cahaya yang boleh dibawa pulang, silakan, tidak apa-apa. Nah, cahaya itu juga dapat dipantulkan. Nah, ya, itu pakainya apa? Pakainya itu bukan pakai cermin, bukan pakai ini kaca yang ini, tapi pakai cermin. Cermin yang di kaca kamu di lemari itu bisa memantulkan ya, dipantulkan melalui menggunakan apa? Cahaya. Pada malam hari bisakah kamu melihat cahaya? Hah? Malam hari bisa pakai apa kamu? Senter. Kalau tidak ada senter, lampu.
cahaya itu dari mana? Ya, dari matahari. Ya, matahari ya, memancarkan ya. Nah, kalau ketika matahari menyinari bumi, kena kayu, kena bangunan, kena pohon, nanti akan membentuk apa? Bukan api, apa? Bukan. Yang hitam. Bayangan. Itulah namanya bayangan. Di mana ada cahaya, disitulah ada kegelapan. Sudah seperti itu sejak dahulu. Nah, cahaya itu ada gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata. Mata kamu kalau ini tidak ada cahaya, kamu tidak bisa melihat. Iya. Itu ada gambar kucing ya. Juga. Terus ya, menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening apa saja yang dapat ditembus cahaya? Gelas bening, kaca, terus plastik, terus mika. Ya, mika apa? Wadah makan. Ya, itu bisa ditembus. Terus cahaya dapat merambat peluru jika ada apa? Ventilasi. Selain ventilasi ada apa namanya? Lubang. Lubang itu bisa membuat cahaya merambat lurus. Nanti kita praktekkan supaya kalian dan anak-anak paham. Nah, di situ ada juga gambar di halaman terakhir itu ada gambar namanya gambar pelangi. Pelangi itu warnanya apa saja? Yo, ini pelangi. 1, 2, 3. Pelangi. Pembiasan cahaya dan diuraikan menjadi warna-warni. Biasanya terjadi ketika ada hujan. Kalau di sini istilahnya itu praktek ilo. Prakteknya orang ilo ya, nonton. Nah, ya itu. Ya, terus yang terakhir itu sudah Pak Guru jelaskan ya, pembiasan atau penguraian itu terjadi jika ada celah ya, ada celah dan nanti diuraikan jadi beberapa warna. Nah, jika terjadi pada sungai atau danau, di sini tidak ada danau ya, adanya sungai ya. Biasanya kalau terkena cahaya matahari akan terjadi itu pedangkalan. Terlihat dangkal itu ya ikannya, padahal lebih dalam alias jeruk ya, bukan cetek tapi jeruk ya. Kamu juga harus hati-hati. Nah, ini sudah dibagi kelompok ya. Nah, setelah dibagi kelompok, Pak Guru tugasi kalian mengerjakan ini ya, praktek ya. Di situ dibaca dulu satu per satu ya, ada 4 kali praktek ya. Cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan dan menembus benda. Yuk sekarang dikeluarkan dulu sebelum praktek. Keluarkan dulu alat dan bahannya. Yuk dikeluarkan. Airnya juga dikeluarkan. Airnya. Ada yang bawa? Nah ya, ada yang bawa. Harus ada. Kalau enggak minta sama teman itu, Mas Tara. Enggak ada yang bawa ini di sini kelompoknya. Enggak ada. Minta nanti ya. Yang penting minta ya. Yuk sekarang sebelum bandingan Imamuddin bawa mata Imamuddin punya mata jaya. Yuk sekarang gelasnya dimasukkan ke dalam airnya, masukkan ke dalam gelas. Bukan gelasnya dimasukkan air ya. Yuk sekarang praktekkan
sebelah. Ya, ada yang pegang, nanti ada yang mencetak dari sebelah kanan, terus dilihat sebelah kiri. Oke? Paham belum? Ya boleh, depan belakang boleh. Yuk kita lihat. Aduh, sorry. Nah, oh iya, di seperti itu pintar banget kamu, mau yakin, cerdas bangsa. Ditata. Nah ya. Aduh, kok jatuh. Oh iya. Yuk lurus. Ini diluruskan. Dari depan belakang boleh. Yuk dilihat. Ini gelasnya jangan ditaruh di situ. Yang satu anak di sini. Terus di center. Centernya mana itu? Ya dicoba dulu. Jangan situ. Ayo lihat. Kamu yang di sana. Kamu di sana lihat. Tembus sama 3. Maksudnya merambat lurus 3. Ya, merambat lurus. Lambaikan tangan. Nah ya, berarti saya dapat merambat lurus. Ya. Ya, satu-satu. Yuk. Hah? Pakai itu. Ya, boleh pakai ini, boleh bebas. Kamu saya tidak. Ya, ini jangan ditaruh dulu di sini. Taruh di sana. Nanti ini. Sudah? Di center, centernya mana Mbak? Ingat. Sudah? Sudah? Untuk pensilnya kelihatan bengkok apa lurus? Oke, masukkan. Masukkan, ya. Tapi airnya jangan diminum nanti ya. Masukkan. Ya. Nengok weh. Ya, belok itu. Jangan diluruskan ya. Udah biarkan. Nah, ini itu. Kan belok. Bengkok. Ya. Itu namanya pembiasan apa? Cahaya. Yang dari cahaya matahari. Bisa juga dengan senter. Awas. Ya. Sudah belum? Ya. Ya, mantap sekali ya. Sudah? Yuk, kita ke praktek terakhir ya, yaitu cahaya dapat menembus benda. Ini dikeluarkan sekarang. Ada plastik, ada gelas, ada kertas, ada gedus, ada kayu. Keluarkan semuanya. Yuk dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Keluarkan semuanya. Terus arahkan stetoskop pada benda itu. Nah, kalau ini tembus apa tidak? Kalau ini, halo tembus 1. Ini tembus apa tidak? Hah? Tembus 3. Ya. Tembus tapi tidak sempurna. Weh. Coba ini kaca bagian belakang tembus 3. Hah? Tembus tapi tidak sempurna. Nah, bukunya apa? Tidak tembus karena bukunya Rafa ini rapat dengan molekul gula padat. Yuk coba kita cari ini. Oh, ini tembus karena ini kecil. Ya, kecil ya. Kalau ini besar kayunya ini tidak bisa tembus. Karena cahaya itu merambat. Ini buktinya merambat. Oke kan, mengisor. Ya. Ya, sudah? Sudah dicoba belum? Coba kelompok 3 dulu. Tadi cahayanya dapat menembus benda apa saja?
tadi kertas, terus gedus, terus kayu bisa ditembus? Hah? Tidak, kalau kayunya besar, kalau kayunya kecil seperti itu bisa. Terus yang tidak dapat ditembus itu kayu, selain kayu apa lagi? Hah? Buku, ya. Yuk kelompok 2. Benda yang dapat ditembus dengan cahaya apa saja tadi? Dapat di... Hah? Benda bening. Contohnya? Gelas. Terus? Kertas. Yang tidak dapat ditembus? Buku. Terus? Kayu. Kamu bawa kayu? Enggak. Pakai ini saja. Ini. Ya. Bisa. Nah, kelompok ini 1 dapat menembus benda apa saja? Gelas. Terus? Hah? Ya. Apa? Plastik. Apa? Benda bening. Ya, air juga bisa ditembus. Selama air tersebut air minum. Ya, sudah semua diperhatikan ya. Sekarang kerjakan saja yang berkelompok nomor 1 sampai nomor 5. Ya, dipresentasikan ke depan. Airnya boleh dibuang di luar. Satu saja, satu siswa. Ya, perwakilan. Yuk, dikerjakan. Nomor 1 sampai nomor 5. Di kertas, yuk saling kerjasama. Ya, ini soalnya. Teman yang lain berpikir juga. Ayo, nanti cek. Ya, ya, tulis di situ. Jadi satu, ya. Jadi satu. Jadi satu. Ya. Yuk, dikerjakan. Dijawab, yuk. Ya, dikerjakan, ya. Ya. Ini dikerjakan. Ya. Ya, semuanya kalau laki-laki bandel, kalau perempuan cantik semua. Ini dikerjakan. Diwaktui sampai ke angka berapa ini? Nanti salah satu kelompok maju ke depan, ya. Apa tiga-tiganya? Ya, tiga-tiganya. Ya, itu dijawab. Jadi ini jawabannya ini ditaruh di sini di belakang. Ini belum dijawab dulu. Iya, ini bisa. Ya, di belakang itu. Kamu nomor berapa? 1, 2. Nah, ini 3, 4. Kamu nomor 5. Kayak gitu biar cepat. Iya. Yuk, dikerjakan. Maksudnya saya mengerjakan nomor 1, 2. Kamu nomor 3, 4. Nanti ditulis jadi 1 di sana. Hah? Bagi tugasnya. Iya. 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 Yuk.
Yang bingung boleh tanyakan Pak Guru. Bapak. Apa? Berikan satu kalimat informasi. Itu cermin. Kalau kamu bercermin, di depanmu ada apa namanya? Bayang. Itu sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari kamu ya? Ya? Ya. Ya, nanti kalau ada yang sudah selesai maju ke depan semuanya. Nomor 3 ini ya. Kelompoknya Amet maju ya. Selesai. Yang mana? Nomor 5. Iya. Ya. Yang nomor berapa yang belum masuk? Nomor 3. Tadi ini terlihat apa? Nomor 3. Pensilnya terlihat bengkok karena adanya apa? Ya, adanya 6 dia. Yuk kelompok 3. Yang penting kelompok 1-nya ini akan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Perkenalan. Ya, maju semua. Tidak apa-apa. Nanti gantian saja. Yuk. Depan. Ucapkan salam dan perkenalan. Ya, namanya saja. Ya, di sini. Ini. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok apa? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan Hasil hasil percobaan percobaan apa? Cara
diimbangi ya. Ada yang menembus melalui kertas ya juga boleh. Ya, nomor 2. Mengapa sinar senter pada percobaan kedua dapat dilakukan? Ya, kenapa? Mengapa? Karena adanya dengan memunculkan cahaya. Ya, betul ya. Ya, karena adanya tuh pantulan ya. Nomor 3. Yuk. Mengapa pensil terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air? Nah, mengapa pensil terlihat bengkok ke dalam air? Ya, karena apa? Karena terjadi pembiasaan cahaya Ya, pembiasaan. pensil bengkok. Karena adanya pembiasan cahaya sehingga terlihat bengkok. Ya, betul. Nomor berikutnya, yuk. Benda apa yang dapat ditembus cahaya? Ya, bendanya apa saja menurut kelompokmu? Yuk. Ya, karena ya dapat ditembus. Ya, terus yang terakhir. Ya, karena adanya pantulan cahaya. Ya, misalkan ketika kamu mengaca depan cermin, ya akan terlihat bayangan kita. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Ya, ya. Untuk kelompok Pak Guru bagikan. Ya. Berapa ini? Berapa anak? Ya, kerjakan dengan pensil. Boleh pakai pulpen. Ya, pakai pensil boleh, pulpen boleh. Terus satu ya? Ya. Siapa? Masa? Ya. Ini dikerjakan. Ditulis nama dan nomornya. Ya, ini dikerjakan. Ya, ya digaris. Ya. Hah? Ya, dicari saja sedapatnya. Nanti kalau sudah dikumpul. Tidak selesai, kalau tidak selesai ya tidak apa-apa. Itu karena sudah dibatasi dengan waktu. Ya. Nomor absenmu, ya dikerjakan. Yuk. Aku beri waktu 10 menit ya dari sekarang. Atau berapa menit? Iya, 10 menit. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, kita simpulkan bareng-bareng ya bahwa dalam mempelajari sifat cahaya itu ada beberapa sifatnya ya, ada banyak ya. Salah satunya itu cahaya dapat diapakan? Ya, dapat menembus benda. Nih, terus cahaya dapat apa lagi? Memantulkan dengan apa? Cermin. Terus yang ketiga, cahaya dapat diapakan? Membentuk? Ya, membentuk bayangan. Yang nomor 4, cahaya dapat apa? Ya, merambat lurus. Terus yang pensilnya bengkok, cahaya dapat apa? Ya, karena adanya pembiasan cahaya. Nah, ya, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang yaitu mempelajari tentang cermin. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin sembung. Ya.